Akhirnya namanya diharumkan kembali guys. Pak Prabowo dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 oleh Pak Presiden, Bapak Jokowi. Mantap! Seperti yang kita ketahui, Pak Prabowo dibebas tugaskan dengan hormat dari Dinas Kemiliteran di tahun 1998 dengan pangkat terakhir Jenderal Bintang 3. 28 Februari 2024, di rapat pimpinan TNI Polri, akan ada penyematan Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Bapak Prabowo Subianto oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Wih, selamat Pak, selamat akhirnya. Bapak kita semua, Jenderal kebanggaan kita. Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Pak Prabowo ini didasarkan atas dedikasi dan kontribusi yang tinggi di dunia militer dan pertahanan negara guys. Keren banget kan Bapak kita? Mantap. Guys, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini pernah juga loh diberikan kepada Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dan Jenderal Hendro Priyono. Dan juga beberapa tokoh lainnya guys. Keren banget gak sih calon presiden kita? Mari kita ucapkan selamat bersama-sama kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Selamat Bapak atas kenaikan pangkat Jenderal Bintang 4-nya. Jokowi itu apa sih? Jokowi, presiden Bu, presiden Indonesia. Jokowi itu apa? Ya Allah, Ibu nggak dengar. Presiden Bu, presiden Indonesia. Budak ibunya nih. Ya itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini Nggak apa-apa, Pak Jokowi kayak boneka golek. Daripada Ibu kayak boneka cakil. Tapi sebenarnya EJU-nya lebih pintar anak saya loh. Bener apa enggak? EJU-nya lebih pintar anak saya, anak TK. Ya kalau anak Ibu pinter, kenapa nggak daftar jadi itu presiden? Kenapa nggak daftar jadi anggota DPR? Kenapa suruhnya Ibu yang daftarin diri jadi itu caleg PKS yang akhirnya gagal? Anak Ibu aja no, kayaknya anak Ibu lebih pinter dari Ibu deh. Harusnya anak Ibu tuh yang daftar jadi caleg biar menang. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah ya Allah nggak ada. Halo guys, izin sedikit ya. Kali ini saya setuju dengan pernyataan Ibu Elvi Sukaisi dan teman-temannya. Yang namanya kecurangan itu sudah, menurut saya sudah masuk dalam tindak pidana. Dan itu harus dibawa ke jalur hukum. Ngomong-ngomong masalah jalur hukum, otomatis Ibu Elvi Sukaisi dan Bang Haji Roma Irama sudah pasti paham. Secara anaknya Ibu Elvi Sukaisi, putra dan putrinya dan juga calon menantunya pernah berurusan dengan hukum. Otomatis kurang lebihnya Ibu Elvi Sukaisi juga paham. Begitu juga dengan Bang Haji Roma Irama, anaknya juga pernah berurusan hukum. Dan otomatis juga sedikit banyaknya dia pasti paham berurusan dengan hukum. Siapa tahu beliau-beliau ini lupa, saya ingatkan lagi untuk melaporkan tindak kecurangan itu ke pihak yang berwajib. Dan jangan lupa membawa bukti yang lengkap. Kalau bukti kalian sudah cukup, maka laporan kalian langsung diproses pihak yang berwajib. Setelah diproses akan dilakukan pemilihan umum di TPS yang diduga terjadi kecurangan tersebut. Tapi ingat Bu, hanya diulang di TPS yang diduga terjadi kecurangan, bukan di TPS seluruh Indonesia Bu. Sebenarnya narasinya Ibu dengan teman-teman Ibu bukan pengulangan pemilu di TPS yang diduga terjadi kecurangan, tetapi maunya pengulangan pemilihan umum di seantero Indonesia, ya kan Bu? Tapi nggak masalah sih kalau seandainya pemilihan umum itu diulang, asal Ibu dan teman-teman Ibu mau mengganti rugi biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama pemilu, dan juga mengganti rugi biaya yang dikeluarkan para paslon dan juga para calon anggota dewan selama berkampanye. Karena secara kan setelah pemilu banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit karena mereka gagal. Secara mungkin mereka telah mengeluarkan banyak materi, bahkan menjual banyak aset mereka untuk ikut mencalonkan diri, tetapi kalah. Jadi kalau seandainya Ibu mau mengganti rugi uang mereka kan ya lumayan Bu, setidaknya itu akan membuat mereka cepat pulih kembali loh Bu. Tapi dramanya anak abah ini patut diacungi jempol. By the way, ini opini saya, otomatis ada pro dan kontra. Untuk Anda yang teriak pemilu curang,
saya justru heran. Kok curangnya bisa sebahagian? Dengarin ya. Pada saat Pilpres kemarin itu, yang sama-sama dilakukan itu pemilihan presiden, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, pemilihan DPRD provinsi, dan pemilihan kabupaten kota. Petugasnya sama, KPPS-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, saksinya, sama semua di situ. Tapi kenapa yang kalian bilang itu, yang curang itu hanya Pilpres? Ya kalau mau curang ya curang semua gitu loh. Yang mau diulang-ulang semua gitu. Tapi karena suara kalian merasa besar di partai, kalian bilang partai nggak curang gitu. Pemilihan anggota DPR udah benar gitu. Pemilihan presiden curang gitu. Emang enak di kau aja lah. Ya kalau memang mau curang, ya curang semua. Ulang-ulang semua. Ini karena suara partaimu kau anggap besar, kau bilang pemilihan presiden yang curang. Pemilihan DPR RI dan DPR yang lain tidak curang. Dasar memang kau pecundang. Karena kalah, kau nggak terima kalah. Sekali lagi, kau nggak usah ikut main. Kalau kelasmu, kelas capres danga-danga, jangan ikut capres. Di rumah aja gitu loh. Nikmati apa yang ada. Ini ikut kau nyapres. Udah kalah, kau bilang curang. 1000 kali pun diulang Pilpres ini, bakal tetap kau kalah. Jadi kalau kau mau ulang, ulang aja kau sendiri. Kau bikin KPU sendiri, kau bikin Bawaslu sendiri, Bawaslu sendiri, kau bikin KPPS sendiri, buat aja sendiri. Dan saya yakin kau akan tetap kalah, karena nggak ada yang milih kau. Jadi sekali lagi, nggak usah teriak-teriak curang lah ya kan. Memang kau aja yang nggak siap kalah. Bila penting bawa kau dan kelompok-kelompokmu ini keluar dari Indonesia ini. Kalau nggak enak rasamu hidup di Indonesia. Kami mayoritas masyarakat Indonesia senang-senang aja, nyaman-nyaman aja hidup di Indonesia. Jadi kalau kau udah merasa nggak nyaman, pindah kau ke Yaman ke Timur Tengah kemana-mana gitu. Oke ya. Ini kenapa sih orang-orang pada galak banget sama Jokowi? Pakai hak interpelasi, pakai hak angket, pakai pemakzulan, dan tumben-tumbenan pada percaya sama anggota DPR. Bahkan dibanggain lagi. Ini sekian persen anggota DPR yang akan mendukung hak interpelasi, hak angket. Kita pasti akan menang katanya. Kalian udah lupa ya? Lembaga paling tidak dipercaya masyarakat itu apa? DPR. Dan paling banyak koruptornya di mana? Di DPR. Dan siapa yang memegang kartu as para koruptor itu? Jokowi. Ingat itu, Jokowi. Dan perlu kalian ketahui, harusnya kalian tuh bersyukur Jokowi masih menggunakan cara-cara diplomasi makan siang sama tokoh-tokoh makan malam. Belum dikeluarin kartu asnya. Ingat, capres kalian, cawapres kalian itu pernah dipanggil KPK. Apakah 100% bersih atau 80% bersih? Masih ada 20%-nya. Nah, 20%-nya itulah kartu as yang dipegang Jokowi. Hati-hati ya. Besok akan kita buktikan bahwasan. Kok besok mau membuktikan apa, Kamu mau membuktikan apa? Jangan pernah melawan orang baik, ngerti bra? Oh, lek pengen gak nyungsep ya. Pengen gak nyungsep. Bolo-bolomu itu ya, kroni-kroni Anda yang tiap hari demo di depan KPU, bengak-bengok ya, membuat pusing orang dengarkan ya. Gila tempatnya. Ini tempatnya. Nah, itu teman-teman kalian, teman-teman Anda itu kalau tiap hari cuma teriak-teriak perubahan dasmu. Negara ini mau dirubah jadi apa, Guys, ada yang minta pemilu diulang, khususnya mereka-mereka pendukung yang kalah. Gak apa-apa, silakan diulang. Kita lihat nanti hasilnya. Akan dikerjain oleh rakyat kalian. Ya, silakan kalau mau diulangi. Bisa-bisa 02 itu 90%. Silakan kalau mau diulang. Karena
rakyat semakin kecewa ini. Sudah dibela-belain capek-capek 14 Februari masih bernyanyi terus curang. Silakan kalau mau diulang, akan rakyat buktikan bahwa memang yang menang itu 02. Silakan, walaupun nggak 100%, tapi paling tidak 90%. Coba silakan, berani mau ngulang pemilu, rakyat akan buktikan itu. Pendukung 02 gimana kabarnya? Udah liburan belum? Masih panik ya, Kirik? Panik? Kirik? Enggak lah bang, kita nggak ada yang panik kok. Kita mah santai, kita kerja malamnya nonton adegan drama. Bukannya situ yang panik? Panik kan? Sorry ye. Selamat siang, saya Pak Katon, selaku pelaku UMKM yang menolong masyarakat kecil di bawah. Ini tolong Bapak Jokowi, Presiden kita, perhatikan UMKM. Saya sudah protes kemana-mana 1 tahun, tolong perhatikan. Sudah lebih dari 20 kali ke Jakarta bolak-balik mengadu ke siapa, kantor ABC, sudah semuanya. Tolong Pak, izin diperhatikan UMKM saya. Saya nggak akan minta uang atau minta apapun, saya cuma pengen carikan mitra kerjasama biar toko saya bisa kembali buka, bisa menolong masyarakat, bisa menggerakkan perekonomian kembali, bisa. Terima kasih. Iya video khusus kanggo anak abah anu osok ngerewih di sosmed gara-gara beas naik tuluy nyalahkeun Pak Prabowo anu teu naha teu nihi dilantik jadi presiden ge acan. Sia mah beas naik nyalahkeun presiden koplok. Hayang beas murah mah melak sorangan tuh. Iya teh tibareng ceb kieu teh ieu teh prosesna teh lila kajadi pare jadi beas teh 5 bulan lila nage. Beas naik sakedeung geus kukulutus sia mah. Aing rek nanya kasihan nu sok kukulutus gitu bisa tandur bisa ngarabet henteu lamun sakirana tebelul ngajedog montong loba pamolah loba nyanyi loba kukulutus sia mah ari baso 15.000 samangkok dihakan ku sorangan teu loba ngeruwi ari harga beas 15.000 dikejo sebeuh sakulawarga kukubuk dasar sia teh turun termos. Sampai ngobrol sih dan presidennya Pak. Saya namanya Prabowo. Bisa ngobrol Prabowo Pak. Kasihan 3 kali ini, sekarang harus jadi Prabowo. Oh gitu ya Pak. Iya. Sampean Mas? Prabowo soalnya tegas. Oh kayak dua alasannya. Tegas ya oh, butuh. Iya, wis. Aku butuh aja pemimpin tegas, butuh sing kleot-kleot. Oh iya wis. Berarti sampean Prabowo Pak ya? Ya. Wis Pak, suwun Pak ya.